tidak terlalu gemuk untuk negeri yang 220 juta penduduk. Tapi lembaga-lembaga, komisi-komisi memang terlalu banyak. Pemirsa, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, desakan pelengseran Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali semakin menguat. Nah, Ketua Majelis Pakar P3 Berliantah Harahap memastikan percepatan Muktamar P3 akan digelar pada 22 September nanti atau 1 bulan usai pelantikan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wapres terpilih pada 20 Oktober mendatang. Adalah Ketua Majelis Pakar P3 Berliantah Harahap mengatakan percepatan Muktamar P3 akan segera digelar dalam waktu dekat untuk membahas posisi Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji 2012-2013. Maka 2 opsi disebut Berliantah akan diberikan kepada Surya Dharma Ali, yakni dilengserkan dari kursi Ketua Umum atau mundur atas inisiatif pribadi. Akan melaksanakan 2 kemungkinan. Meminta kepada saudara-saudara untuk mengundurkan diri, dan kemudian dia tanpa diingini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi yang pasti Surya Dharma akan berhenti, baik akan dinonaktifkan oleh instansi yang berwenang nanti karena kesalahan-kesalahannya maupun karena muktamar. Sinyal perubahan arah koalisi P3 ternyata juga dilontarkan Wasekjen P3 Saifullah Tamliha, yang selama ini dikenal ikut mendukung Surya Dharma Ali agar P3 bergabung dalam koalisi Merah Putih. Saifullah pun berharap partainya bergabung di barisan koalisi pemerintahan Jokowi JK. Maka ada keinginan yang kuat di P3 untuk segera melaksanakan muktamar dalam rangka pergantian kepemimpinan, sehingga diharapkan sebelum pembentukan kabinet baru dari Jokowi JK, kita P3 sudah bisa memutuskan sejauh mana kita akan tetap bertahan di koalisi Merah Putih dan apakah kita mesti bergabung dengan Jokowi. Sebelumnya, Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali dan Sekjen P3 Roma Hurmuzi mengatakan P3 akan tetap setia dengan koalisi permanen Prabowo Hatta. Lantas, apakah arah koalisi P3 akan berubah seiring dengan pelantikan Jokowi JK? Tim Liputan Metro TV. Ya, persaingan partai politik pendukung calon presiden dan calon wakil presiden tidak selesai meski Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara sengketa pemilu presiden. Persaingan kini berlanjut di DPR. Kedua kubu berupaya memperebutkan kursi pimpinan DPR. Mengincar kursi ketua DPR. Dengan jumlah kursi terbesar di barisan koalisi Merah Putih, Golkar dianggap layak memimpin DPR. Sejumlah nama yang berpeluang menjadi kandidat ketua DPR dari internal Golkar telah bermunculan. Ketua DPR juga sama. Jadi ada beberapa nama yang bermunculan, tapi sepertinya yang menguat itu adalah Pak Fadel Muhammad, Pak Agun Gunanjar Gunarsa, dan Pak Setia Novanto. Jadi sama mekanismenya, Ketua Umum juga belum memberikan sinyal siapa kira-kira dari ketiga tokoh besar ini yang kemudian akan didukung melalui mekanisme yang ada untuk menjadi pimpinan DPR pada periode berikutnya. Sedangkan dari kubu Jokowi JK, PDI Perjuangan dianggap paling tepat menempati posisi ketua DPR. Sebagai partai pemenang pemilu legislatif, seharusnya kursi ketua DPR otomatis menjadi jatah kader PDIP. Namun kesempatan bagi PDIP itu digergaji lewat revisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD pada awal Juli lalu. Posisi PDI Perjuangan pada hari ini tetap akan menggugat ke MK berkaitan MD3 yang menyatakan bahwa sebagai partai pemenang pemilu seharusnya memang PDI Perjuangan yang kemudian menjadi ketua DPR dan juga menjadi pimpinan-pimpinan yang ada di komisi dan badan. Meskipun koalisi Merah Putih lebih besar untuk menduduki kursi pimpinan DPR, namun perebutan kursi pimpinan DPR masih sangat dinamis. Apalagi kubu Jokowi JK masih membuka peluang bagi parpol lain untuk berkoalisi. Sejauh ini ada 3 parpol yang disebut-sebut bakal merapat ke kubu Jokowi JK. Sebut saja Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar yang berpeluang menggelar percepatan musyawarah nasional untuk memilih ketua umum. Ini liputan Beni
Kapur Harman, Sarjana Hukum. Pemirsa, di tengah prestasi SBY atau pemerintahan SBY yang diklaim pada pembacaan nota keuangan 15 Agustus yang lalu, ternyata pemerintahan ini juga meninggalkan beban yang tidak sedikit kepada pemerintahan mendatang, seperti beban subsidi BBM yang di tahun 2015 diperkirakan mencapai 46,26 triliun, kemudian masalah pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, termasuk permasalahan Lapindo. Ya, nah inilah yang akan kita bahas, bagaimana kemudian ada estafet dari pemerintah SBY ke pemerintahan Jokowi JK nantinya supaya bisa membangun program-program kerja dan solusi terhadap semua permasalahan yang tadi sudah Rory sebutkan. Nah, kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Kita ke setting sebelah sini Yang sebenarnya. Sebuah kesempatan bagi kami berdua untuk segera menyiapkan, segera merencanakan untuk pemerintahan baru kami. Pemirsa, memasuki masa transisi, sejumlah tantangan besar dipastikan akan menghadang pemerintahan baru Jokowi JK. Nah, di sektor ekonomi, beban subsidi BBM menjadi beban terberat yang diwariskan pemerintahan SBY. Ya, jika tidak mampu menarik dukungan, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi JK juga akan menghadapi kekuatan politik di parlemen yang bukan tidak mungkin akan menghambat program kerja yang telah disusun. Klaim keberhasilan di berbagai bidang menjadi pidato kenegaraan terakhir yang disampaikan Presiden SBY di depan sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu. Meski demikian, sesungguhnya sejumlah masalah menjadi pekerjaan rumah yang ditinggalkan pemerintahan SBY dan akan menjadi beban sekaligus tanggung jawab pemerintahan selanjutnya. Setidaknya ada 3 PR besar yang akan menjadi pekerjaan terberat Jokowi JK. Di antaranya tingginya beban subsidi BBM, pengembangan infrastruktur energi, serta masalah peningkatan kesejahteraan. Di antara ketiga masalah tersebut, beban subsidi BBM menjadi pekerjaan terbesar yang ditinggalkan pemerintah SBY. Sebagai catatan, jika pada tahun 2010 kuota BBM bersubsidi dipatok sebesar 38,2 juta kiloliter, pada tahun 2014 jumlah kuota BBM telah mencapai angka 46 juta kiloliter dengan subsidi BBM sebesar 246,5 triliun rupiah. Di sisi lain, postur RAPBN 2015 dianggap tidak mampu memberi ruang gerak yang luas bagi pemerintahan baru Jokowi JK untuk membenahi perekonomian. Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 5,6% dinilai tidak banyak membantu pemerintahan mendatang untuk mewujudkan program kerjanya. Karena memang kita semua tahu APBN ini disusun dengan skenario yang kontraksi ya, meskipun niatannya pemerintah yang inginnya ekspansif ya, tetapi kita tahu pertumbuhan ekonomi hanya diasumsikan 5,6%. Walaupun ada kelihatan nampak upaya melakukan supply side, bergeser dari demand side ke supply side, tapi dia ngakui bahwa tetap yang namanya ruang fiskalnya sempit gitu posisinya, sehingga saya menganggap ini tidak cocok dengan visi misi programnya Joko Widodo Yusuf Kala. Sementara itu di bidang politik, pemerintahan Jokowi JK juga akan menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah kekuatan koalisi yang berseberangan di parlemen yang diprediksi lebih konfrontatif. Wacana pembentukan Pansus Pilpres adalah salah satu contohnya. Dengan kata lain, jika pemerintahan Jokowi JK tak mampu menarik dukungan dari koalisi Merah Putih yang selama ini mendukung pasangan Prabowo-Hatta, bisa dipastikan akan menyulitkan Jokowi JK, terutama ketika harus menjalankan program-program pro rakyat yang harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Kami tidak akan membiarkan bangsa ini dikendalikan segelintir orang. Rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan, DPR, MPR, DPD, dan DPRD akan terus mengawasi pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang. Tim Liputan Metro TV. Baik,
pemirsa, langsung saja kami bahas. Saya ingin bertanya pertama ke Mas Ihsan terlebih dahulu. Dalam pidato kenegaraan pada tanggal 15 Agustus lalu, Presiden SBY sudah berkomitmen untuk membantu Presiden mendatang. Nah, implementasinya ini bentuknya seperti apa untuk membantu pemerintahan Jokowi JK? Jadi sebenarnya kan udah dimulai, nanti ada tim bersama lah yang akan membahas masalah APBN 2015 ini sebelum nanti diketok pada sekitar bulan Oktober November. Dan saya pikir juga nanti akan diketok gongnya misalnya dengan pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak SBY. Jadi saya pikir ini blended, kita diharapkan transisi yang ada ini betul-betul going with the flow, jadi betul-betul bukan suatu pemberhentian etape tapi smooth. Cuma mungkin ada beberapa direction, ada beberapa kebijakan yang memiliki dalam tanda kutip rasa berbeda, tapi dalam implementasi bisa dipertajam oleh pemerintahan yang baru, tapi tetap dengan pakem birokrasinya sama kan. Ini kan mungkin pejabatnya ganti, tapi birokrasinya sama, implementasinya sama, strateginya sama, RPJP-nya juga sama. Jadi tergantung daripada visi jangka menengah daripada presiden terpilih yang merupakan visi misi Jokowi JK kan. Artinya bisa ada penyesuaian dalam APBN karena kan ada menuai pro dan kontra bahwa ini tidak bisa menjawab program-program yang akan diusung. Sangat mungkin. Jadi jangan lupa bahwa yang namanya APBN itu merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif. Jadi bukan merupakan ansih monopoli daripada pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu tegas menyebutkan bahwa DPR punya hak yang sangat kuat, bahkan walaupun kemarin agak dipotong sedikit oleh MK urusan bintang-membintang itu ya, tapi secara garis besar DPR masih punya hak yang sangat kuat dan besar dalam melakukan perubahan baik itu nomenklatur atau juga isi daripada APBN ini, termasuk misalnya berubah tentang masalah subsidi BBM. Oke, kalau misalnya saya ke Bu Siti, Mas Ihsan tadi mengatakan bahwa akan ada transisi yang smooth antara pemerintah sebelumnya dan pemerintah mendatang. Tapi salah satu ganjalannya adalah subsidi BBM yang bahkan pemerintahan saat ini selain tidak mau menaikkan harga BBM yang membebani APBN mendatang, juga meninggalkan utang 46,2 triliun rupiah ke pemerintahan yang mendatang, Bu. Anda melihat keengganan pemerintahan SBY untuk menaikkan harga BBM saat ini sebagai apa? Ya, kita di lingkungan Pak Jokowi JK baik secara teknokratik maupun politik membahas itu. Memang yang selalu diutarakan adalah pemerintah sekarang ingin memberikan ruang yang lepas, memberikan ruang kepada pemerintahan baru untuk menentukan kebijakannya. Nah, di dalam pembahasan internal tim Pak Jokowi JK secara teknokratik maupun politik ini kita bahas terus juga sebelum nanti mungkin dalam bersama membahasnya. Itu ada beberapa hal sebetulnya yang sulit terkait dengan subsidi. Nah, APBN kita kan menyisakan ruang untuk pembangunan itu tinggal sedikit, mungkin nggak sampai 15%, karena udah diganjal dengan 20% pendidikan, bayar utang, subsidi dan lain-lain, transfer daerah. Nah, hanya ada tiga peluang untuk kita bisa membangun. Pertama, menaikkan harga, mengurangi subsidi. Yang kedua, menggalinya dari surat utang lagi, menggali utang. Yang ketiga, memakai cadangan. Masalahnya poin yang pertama tidak dilakukan oleh pemerintahan sekarang, sehingga rencananya di pemerintahan Jokowi JK akan menaikkan BBM 1.500. Saya dengar seperti itu. Apakah ini pemerintahan SBY tetap masih pada tradisinya menjaga popularitas, atau Anda melihat ini sebagai beban yang cukup berat bagi pemerintahan mendatang, Bu? Ya pasti kemarin juga di dalam pembekalan Pak Yusuf Kalla kepada legislator Nasdem itu dikatakan ini beban yang berat. Juga Pak Surya Paloh mengatakan beban yang berat, tetapi memang pilihannya itu sangat sulit karena pilihannya adalah kita ngutang lagi. Tapi beban bunganya tinggi, kan berarti bebannya lebih berat lagi nanti ke depannya. Itu pilihannya. Pilihan berikut adalah pakai cadangan negara. Kalau pakai cadangan negara, berarti nanti akan sampai satu saat bahwa pelayanan publik nggak akan berjalan lagi karena itu dipakai begitu. Jadi memang ibarat obat kali ya, kalau bahasa politiknya Mas Burhan nanti secara politis bisa menjustifikasi. Pilihannya adalah ini pil yang sekali ditelan, pahit gitu ya, tetapi juga
akhirnya bisa menyelamatkan perjalanan pembangunan ini. Bapak sebenarnya melihat kenapa sih Mas, kan sudah tidak ada momen lagi di mana SBY harus menjaga popularitasnya. Iya. Tahun 2008 sempat menaikkan, tahun 2005 menaikkan, kemudian menurunkan, menjelang pemilu 2009 juga sempat menurunkan. Oh, itu sudah selesai sekarang begitu. Apa alasannya? Kenapa tidak mau mengambil jalan yang tidak populis? Begini, secara politik memang SBY sebenarnya bisa memberikan semacam historic legacy sebelum meninggalkan masa jabatannya di 20 Oktober dengan menaikkan BBM dalam konteks untuk memberikan semacam karpet merah buat pemerintahan mendatang agar lebih bebas di dalam ruang fiskalnya. Cuma begini ya, tentu ada argumen politik maupun argumen ekonomi yang dimiliki oleh pemerintahan SBY mengapa BBM tidak dinaikkan di masa akhir pemerintahannya, di mana SBY sudah tidak bisa mencalonkan lagi dan Partai Demokrat juga sudah mendapatkan angka 10% di pileg kemarin, dan kita tahu tidak ada kontestasi elektoral apapun di tahun 2014 ini. Cuma gitu ya, argumen politiknya tentu Pak SBY bisa mengatakan ini kan hasil persetujuan bersama antara eksekutif dengan legislatif. Mengapa misalnya 3 partai pendukung Jokowi, Nasdem kan belum masuk ya, pada waktu pembahasan kemarin tidak ikut mendesakkan untuk mengurangi subsidi energi misalnya. Yang kedua, misalnya dalam soal argumen ekonomi, Mas Ihsan misalnya bisa mengatakan dikhawatirkan akan berpengaruh pada konsumsi dan itu akan punya dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi mendatang. Ada banyak alasan yang menurut saya sebenarnya seharusnya bisa didiskusikan lebih jauh, dan mungkin ya ini memberikan kesempatan buat Pak Jokowi untuk mengambil kebijakan yang tegas dan ujian juga buat PDIP gitu ya. Karena kita tahu di pemerintahan Pak SBY, PDIP yang berada di garis depan untuk menolak kenaikan BBM. Jadi ini yang mungkin kita akan lihat dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi dari Bu Siti tadi saya hampir pasti mengatakan gitu ya, tidak ada ruang lain kecuali memang menaikkan subsidi. Nanti kita harus bahasnya setelah jeda berikut ini, tapi yang menarik adalah bahwa ruang lain ini saya nggak setuju sekali. Mas Ihsan, nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini ya, bahwa statement untuk membantu, komitmen untuk membantu pemerintahan yang selanjutnya, bagaimana ketulusan itu diimplementasikan dalam wujud sikap-sikap yang tegas juga untuk membantu. Itu kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi BBM. Nah, bagaimana ini komitmen ini diterjemahkan dalam hal subsidi BBM? Ini pemerintahan sekarang dalam era PBN 2015 istilahnya menyajikan satu menu gitu kepada pemerintahan baru. Ini ada menu besar yang dengan kebijakan, dengan semangat, ada transisi, ada pemerintahan baru, ada kerjasama baru, ada tentu kebijakan-kebijakan yang mungkin baru, dikasih alternatif, silahkan diambil kebijakan apa yang Anda pilih sehingga bisa diimplementasikan secara realistis ke depan gitu loh. Nah, ini salah satu pokoknya, misalnya dalam subsidi BBM itu banyak kan kebijakan yang bisa diambil sekarang atau nanti pakai era APBN perubahan misalnya. Sekarang pun misalnya secara real bagaimana Mas Ihsan? Secara real misalnya bisa dipatok ya, yang namanya subsidi BBM ini kalau berani kebijakan ada misalnya di DPR, PDIP atau mungkin PKB menawarkan adanya pematokan jumlah subsidi fixing, jadi bukan 436 triliun itu dipaksa 200 triliun. Nah, itu tantangannya, challenge-nya kemudian bagi pemerintahan Jokowi JK ini bagaimana mendapatkan suatu formula pembatasan yang pas gitu loh. Nah, ini kan sekarang pemerintahan sekarang masih mencari-cari. Kemarin solar dibatasi di DKI dalam kota dan lain sebagainya. Ini silakan. Kalau cuma naikin harga BBM itu shortcut bener. Jadi semua juga bisa kalau cuma naikin. Bukankah itu merupakan satu-satunya cara, Mas? Untuk bukan satu-satunya cara, ada banyak alternatif lain. Jadi misalnya, banyak alternatif. Kayak misalnya pajak, pemantapan pajak. Ini APBN kan subsidi jadi persoalan karena memang permintaan lebih daripada produksi, dan yang kedua juga pajak bisa dinaikkan tapi subsidi BBM tetap menggerogoti dan akhirnya tetap naik juga kan nggak ada masalah. Jadi secara fiskal nggak ada masalah, nggak ada yang menyebabkan defisit. Itu yang pertama. Baru yang kedua juga banyak penghematan lain, kayak misalnya pengadaan mobil dinas lah, ya kan,
atau misalnya anggaran-anggaran belanja rutin yang dikeluarkan buat kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Ini kan menggerogoti 65% sampai dengan 70% dari anggaran negara. Tapi masalahnya untuk tahun 2015 pajak diperkirakan justru malah turun. Nah itu dia, itu kan challenge-nya. Gimana coba dinaikin? 12,5%. Padahal yang normal Vietnam itu aja udah sampai dengan rata-rata dia punya rasio pajak terhadap GDP itu 14%. Jauh lebih tinggi dari kita. Nah ini kan jangan dibiarkan orang-orang pajak ini merasa nyaman gitu loh dengan business as usual. Targetnya perlu ditingkatkan kalau menurut saya. Dan ini masih dalam koridor yang bisa dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Mungkin targetnya sengaja ditetapkan rendah atau misalnya subsidinya sengaja ditetapkan tinggi supaya ada pilihan. Ya silahkan. Mana? Misalnya Bu Siti lihat apakah alternatif yang disajikan oleh Bang Ihsan ini mampu menjawab keengganan pemerintah saat ini untuk tidak menaikkan harga BBM? Ya ini kan terkait dengan timing ya, waktunya. Kalau kita tidak tanda kutip selamatkan APBN itu dalam waktu katakanlah bulan November, Januari, ini kan akhirnya terkait dengan APBN perubahan. Pajak kita sendiri kan kemarin masalah kita karena penerimaannya nggak masuk. Berarti ada sistem di perpajakan itu, ada instrumen-instrumen yang masih kurang, masih harus diimprove lah, harus ditingkatkan. Nah itu tuh kita bahas juga gitu. Nah kalau kita pakai instrumen itu kan ini soal momentum begitu. Itu pertama. Yang kedua tadi Mas Ihsan bilang soal penghematan, itu akan satu paket dengan penataan subsidi itu. Karena apa? Katakanlah dianggap bahwa ada biaya beban hidup masyarakat yang akan sulit tanda kutip ya. Itu pun kita kan masih kita baca juga ini segmen masyarakat yang mana nih yang dianggap sulit. Nah kaitannya nanti dengan paket-paket program yang kita ambil dari penghematan itu. Jadi sebetulnya yang kita bahas itu utuh juga. Saya lihat dari aspek politiknya juga ada momentum yang pertama, dan yang kedua juga ada legitimasi. Ini pemerintahan baru, pemimpin baru, presiden baru dengan dukungan 80 juta masyarakat nih. Kebijakan-kebijakan hardcore. Ada sejumlah alternatif yang disampaikan oleh Bung Ihsan. Bagaimana komentar Mas Johan? Alternatif misalnya fixing tadi itu sebenarnya bagus ya, termasuk alternatif pajak tadi, kenaikan pendapatan negara dari pajak. Tetapi usulan bagus dari Bung Ihsan ini bisa kembali ke alamat pengirim karena 10 tahun terakhir pemerintahan dipegang oleh partainya Mas Ihsan. Jadi kenapa tidak dilakukan? Poin saya adalah sudah ada waktu 2 periode buat Pak SBY untuk melakukan semacam exercise kebijakan untuk mencari alternatif pendapatan di luar dari pengurangan. Ini ibaratnya ngajarin kamu harus begini-begini, tapi dia sendiri tidak melakukan. Tapi kita coba masuk ke poin diskusi kita pagi ini, yaitu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Pak SBY sebagai outgoing leaders untuk Pak Jokowi. Kalau kita lihat ke belakang, ini eksperimen pertama, Rory ya, di mana ada proses transisi yang relatif smooth dan Pak SBY memberikan satu pernyataan akan memberikan bantuan dan semacam komunikasi yang lebih baik agar pemerintahan transisi berjalan baik. Tahun 2004, bayangkan Pak SBY menang, waktu itu posisi Ibu Mega dengan Pak SBY tidak dalam kondisi baik, bahkan hingga saat ini gitu ya. Kemudian tahun 2009, Pak SBY maju sebagai capres incumbent, terpilih lagi. Jadi kalau kita lihat ke belakang, ini relatif baru modelnya ya. Model di mana Pak Jokowi unggul, Pak SBY tidak bisa maju lagi, Pak SBY dengan jiwa besar menawarkan untuk membantu proses transisi. Nah itu yang harus dikonkretkan. Apakah ini artinya kalau misalnya ini demi kemaslahatan umat bersama, Mas? Apakah SBY akan ya ibaratnya mengambil kebijakan tidak populis tapi demi karpet merah untuk bangsa Indonesia? Bukan untuk pemerintahan selanjutnya tapi untuk bangsa Indonesia. Sebenarnya itu yang kalau saya tadi menyebutnya sebagai historic legacy ya. Karena terus terang saya sendiri bukan ahli ekonomi, tapi saya merasa subsidi energi yang terlalu besar itu tidak tepat sasaran. Tetapi kita tahu siapa yang menentang di DPR sana. Nah ini memang persoalan posisi menentukan yang menentang juga anggota koalisi juga loh. Persis gitu. Jadi misalnya kita tahu PDIP di tahun 2002, 2004 pada waktu Ibu Mega menjadi presiden juga menjadi pendukung utama kenaikan BBM. Karena nanti kita lihat Demokrat setelah nggak jadi the ruling party, posisinya seperti apa? Justru posisinya itu jadi ini singkat dalam konteks tidak merecoki gitu. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Sudah, nanti kita bahas lebih jauh lagi.
Kita akan segera kembali. Iya, tetap bersama kami di Bincang Pagi. Didukung oleh A kick of perfect white coffee yang sebenarnya. Sebuah kesempatan bagi kami berdua untuk segera menyiapkan, segera merencanakan untuk pemerintahan baru kami. Ya, pemirsa, dalam akun Twitter SB Yudhoyono, Kamis malam atau tanggal 21, SBY menegaskan bahwa ia dan Partai Demokrat tidak ada niat dan pikiran sedikitpun untuk merecoki atau mengganggu Jokowi. Ini disampaikan untuk menanggapi sejumlah pesan yang beredar agar ia dan Partai Demokrat tidak merecoki atau mengganggu Jokowi. Kita lihat ini cuplikannya. Pesan negatif itu berbunyi, SBY dan PD jangan merecoki Jokowi. Artinya SBY jangan mengganggu atau mengatur-atur Jokowi. Nah, kemudian lanjutannya, saya tidak paham apa yang dimaksud dengan merecoki itu. Tidak ada niat dan pikiran sedikit pun untuk mengganggu Pak Jokowi. Sewaktu saya menyampaikan pidato kenegaraan 15 Agustus, saya katakan secara moral saya wajib membantu Presiden baru. Kemudian dengan tegas saya katakan tidak ada niat dan ambisi seperti itu. PD akan independen dan menjadi penyeimbang. Kami tidak haus kekuasaan. Betulkah tidak haus kekuasaan dan akan menjadi penyeimbang? Saya pikir sudah dipertegas. Ini dari statement Ketua Umum, bukan hanya di Twitter, tapi juga di banyak kesempatan. Kemarin kami juga dari Spirit Demokrat, itu ada beberapa teman-teman, termasuk saya, Rahlan, generasi muda lah, Ulil, Mas Ulil, Munai Tamrin, itu menegaskan bahwa independen itu dalam arti menjadi kekuatan penyeimbang. Kekuatan penyeimbang ini harus diartikan bukan hanya tidak ke Pak Jokowi, bukan hanya tidak di pemerintahan, tapi juga tidak bergabung dengan koalisi merah putih gitu. Jadi kita nggak masuk ke dalam kubu pemerintahan atau kubu yang lain. Ini sikap wait and see sebenarnya. Bukan sikap wait and see, ini saya pikir sikap yang sudah sangat tegas dan memang ini kan proses lagi pencarian the soul of the party gitu loh. Jadi kita lihat, tapi sikap itu saya pikir sampai sekarang masih ada, masih dipertegas. Kalaupun ada yang kemudian coba-coba merapat, itu ya manuver dan pribadi, bukan artikulasi politik daripada pribadi itu. Mas Burhan, kalau Anda melihat pesan ini, apa yang sebenarnya tersirat dari dari pesan Twitter ini? Ya, sebelum menjawab ke arah sana Tika, ini ada dua peristiwa penting pasca MK mengambil keputusan terkait dengan gugatan Prabowo Hatta. Pertama adalah soal pernyataan koalisi merah putih yang tidak diikuti oleh kehadiran politisi dari Partai Demokrat di Grand Hyatt ya, dan tidak ada tanda tangan dari Partai Demokrat. Ini mempertegas apa yang disampaikan di Tugu Proklamasi bahwa koalisi permanen Partai Demokrat tidak hadir di dalamnya. Yang kedua, statement Pak SBY via Twitter 2 jam setelah Pak Ham dan Julfa menyampaikan keputusan MK. Pertama, Pak SBY tidak menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Jokowi setelah MK mengambil keputusan final dan binding. Tetapi Pak SBY langsung memberikan tanggapan atau respon terhadap apa yang disebut beliau sebagai pesan negatif, yaitu ngerecoki Jokowi JK. Nah, saya tidak tahu persis pesan ini diarahkan ke siapa. Bisa saja diarahkan ke elit-elit sekitar Jokowi JK. Tetapi kalau Jokowi dengan Pak SBY sendiri, komunikasi politiknya baik sekali. Ya, setahu saya ada beberapa kali pertemuan khususnya antara keduanya. Nah, menariknya gitu ya, kalau kita lihat statement itu kan menunjukkan kesan bahwa posisi Demokrat sekarang itu mendayung di antara dua karang, gitu ya. Kalau bahasa agama ini Mas Ihsan tahu tuh, namanya al-manzilah baina manzilatain gitu ya. Jadi satu tempat di antara dua tempat. Jadi tidak ke koalisi merah putih dan belum juga merapat ke Jokowi JK. Ini posisi sementara atau memang mempertahankan posisi begitu untuk seterusnya? Ini masih belum tahu arahnya kemana? Karena masih galau. Posisi seperti ini kan pernah diambil oleh Partai Demokrat sebelum pendaftaran capres, yaitu netral, tidak ke Prabowo, tidak ke
Jokowi. Tapi in the end, pada akhirnya Demokrat mengatakan mendukung Pak Prabowo di beberapa hari menjelang Pilpres. Jadi menurut saya ini masih sementara. Dalam politik tidak ada yang permanen. Jadi tidak ada yang permanen kecuali ketidakpermanenan itu sendiri. Itu Bu Siti, Anda melihat bahwa Pak SBY menyatakan ada suara-suara pesan yang seolah-olah ia dan Partai Demokrat merecoki begitu. Nah, kalau dari sikap Jokowi JK dan partai-partai pendukung sendiri sebenarnya bagaimana? Saya sih tidak yakin gitu ya. Pertama, ini ada dua hal. Pertama, istilah merecoki itu bisa juga melankolik ya, atau keluar secara melankolik. Karena begini, saya tidak yakin di timnya dan para pimpinan partai politik dan juga Pak Jokowi JK itu pakai bahasa-bahasa yang seperti itu gitu. Kamu begini, itu kan bahasa-bahasa menghujat juga ya, tanda kutip ya. Dan karena begini, justru di sisi kita ini, di lingkungan ini, justru prinsip-prinsip demokratik itu yang sedang akan diaktualisasikan. Jadi dengan banyaknya relawan, dengan dukungan ini dan itu membuat mereka, Pak Jokowi JK dan para pimpinan partai politiknya justru membuka ruang. Tadi kan Mas Burhan juga mengatakan komunikasi politiknya cukup bagus. Jadi yang saya ikuti sekarang komunikasi politik itu masih terus berlangsung, Mas Iksan. Jadi belum putus saya kira ya, masih terus berjalan. Jadi tidak adakah misalnya titipan atau tuntutan dari misalnya pemerintah yang saat ini, dalam hal ini adalah Partai Demokrat, apabila nanti misalnya saja kalau ada yang mendekat dan Jokowi JK untuk melakukan sesuatu atau untuk berkompromi terhadap sesuatu? Kalau saya sih ngelihatnya ya, dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain, dia kan tanggung renteng. Jadi apapun yang sudah terjadi di pemerintahan Pak SBY itu kan akan diteruskan dalam pengertian operasionalnya, bahwa di dalamnya itu ada kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dan sebagainya. Itu dia akan seperti itu. Jadi makanya kemarin juga memang Pak JK menyampaikan pesan bahwa dua hal yang kita harus sangat hati-hati dan harus secepat-cepatnya menyelesaikan. Pertama, APBN, yang kedua kebijakan-kebijakan yang memang harus disesuaikan itu. Nah, apa yang harus disesuaikan? Ini bukan soal salah benar, ini soal prinsip. Di Pak Jokowi JK ada prinsip-prinsip nilai-nilai demokratik, gotong royong apa itu yang akan diangkat, Mas Isan. Jadi kalau ada program ini misalnya, itu bagaimana caranya kalau program ini pakai nilai-nilai aktualisasi gotong royong, misalnya arisan rumah, misalnya ya saya pakai bahasa-bahasa gampang aja, pasar tradisional. Jadi sebetulnya yang ingin di-adjust itu values-nya. Tentu saja nanti ketika kita nemu ada sesuatu yang harus kita olah lagi, ya itu dibahas kembali. Gitu. Nanti saya ingin tanyakan ke Mas Ihsan sebenarnya dengan tanggapan Pak SBY segini yang seperti ini, yang seolah-olah ada sentimen negatif begitu ya. Apakah ini akan menghentikan langkah dari SBY komitmennya untuk membantu? Karena ada banyak hal yang mau dilakukan, seperti misalnya konsultasi masalah-masalah di kementerian. Tapi mohon maaf, jawabannya ditahan dulu setelah jeda berikut ini. Pemirsa Bincang Pagi akan segera kembali. Sebuah kesempatan bagi kami berdua untuk segera menyiapkan, segera merencanakan untuk pemerintahan baru kami. Ya, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam akun Twitternya yang menyatakan tidak akan mengganggu atau ngerecoki Jokowi. Mas Iksan, apakah itu akan mempengaruhi komitmen yang sudah dinyatakan dalam pidato kenegaraan? Oh tidak, jadi itu betul-betul murni bahwa kita memberikan opsi alternatif, sama sekali tidak ada niat intervensi atau merecoki apalah kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis ke depan. Baru yang kedua yang perlu dipertegas juga, ini bukan berarti kemudian pilihan politik untuk melakukan koalisi dengan Pak Jokowi JK atau dengan koalisi Merah Putih itu sudah tertutup sama sekali, karena memang keputusannya yang betul-betul resmi menunggu forum resmi partai. Jadi kayak masalah kayak Rapimnas, Silatnas atau apalah ya sekalian untuk diputuskan kita mau kemana gitu. Baru yang ketiga, dari pembicaraan-pembicaraan yang ada, dari berbagai diskusi-diskusi yang ada, kita akan mengikuti
pakem Pak Jokowi gitu loh. Jadi kalaupun nanti diputuskan untuk berkoalisi dengan Pak Jokowi JK, kita juga akan menetapkan koalisi tanpa syarat. Jadi koalisi tanpa dukungan di parlemen atau koalisi juga tanpa dukungan di pemerintahan. Oke, Mas, tapi ini kemudian ada juga SBY dilaporkan melarang semua jajaran kabinet bertemu Jokowi JK. Apakah itu salah satu bentuk menyatakan bahwa tidak akan Gimana? Nggak mungkin. mengganggu? Oh, enggak. Jadi justru Pak SBY itu membuka pintu selebar-lebarnya kepada para menteri untuk memberikan masukan atau juga rekomendasi kebijakan kepada tim transisi ini. Termasuk bertemu ya silahkan aja. Silakan saja berarti ya, tidak ada Tapi larangan tentu kan seperti itu. ada etika politiknya. Istilahnya orang Jawa ada unggah-ungguhnya. Ada mekanisme yang harus dilakukan dan ini akan dimulai. Jadi minggu depan ini kita lihat akan merupakan minggu yang sibuk buat proses transisi ini. Saya yakin Ibu Siti Nurbaya juga nanti akan terlibat intens dalam masalah diskusi-diskusi ini atau pilihan-pilihan kebijakan yang akan diambil. Mas Bram melihat posisi dari Partai Demokrat, kita coba fokus juga ke posisi Partai Demokrat, mereka kan unik, tidak mengambil posisi merah putih, koalisi merah putih atau di Jokowi JK. Ini sebagai sikap yang seperti apa, Mas? Apakah item nanti yang dibahas di DPR dia akan cair, bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau Jadi lebih praktis aliansi yang bakal dibangun dan tidak punya konsekuensi mengikat. Nah, dalam konteks itu saya kira kita harus menentukan dan melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Karena ini kan sikap sementara saya sebutnya. Kata kuncinya ada di Pak SBY. Karena bagaimanapun Pak SBY dari sisi sejarah maupun elektoral itu mendapatkan posisi sebagai veto player di Partai Demokrat. Kalau misalnya Pak SBY mendapatkan sinyal yang positif gitu ya dari Tengku Umar, ini kan sebenarnya persoalan apakah Ibu Mega itu mau ketemu atau tidak sama Pak SBY. Kalau misalnya mau ketemu kemudian ngobrol ngopi, saya kira selesai. Dan saat yang sama tinggal kita lihat komposisi politiknya dan konsekuensi politiknya juga buat Partai Demokrat. Dari sisi Pak Jokowi JK, saya kira masuknya Demokrat jika itu terjadi itu sangat membantu sekali karena suara Jokowi JK baru sekitar 40% di DPR dan Partai Demokrat cukup membantu untuk melok gitu ya sampai di angka magic number 50% plus 1. Itu satu. Yang kedua, Partai Demokrat relatif lebih mudah diajak untuk menegakkan disiplin koalisi ketimbang Golkar. Golkar itu dipegang kepalanya, buntutnya bisa kemana-mana. Kalau Partai Demokrat, Pak SBY-nya kena hatinya itu ke bawah relatif bisa dipastikan loyalitas dan disiplin koalisinya. Nah, dan terakhir tentu kompensasi politiknya tidak sebesar kalau misalnya harus mengajak partai lain seperti Golkar misalnya. Nah, cuma buat Partai Demokrat kita tahu hubungan selama ini Partai Demokrat dan PDIP kan lebih bersifat antagonistik. Kalau PDIP naik, Demokrat turun. Kalau Demokrat naik, PDIP turun. Ya, ini awkward, gitu. Belum lagi elit politiknya. Nah, kalau misalnya elit Partai Demokrat atas sepersetujuan Pak SBY menyatakan mendukung mendukung Jokowi JK, pertanyaannya adalah apakah itu diikuti oleh elit politik dan kader Partai Demokrat yang lain? Dan apakah masa Partai Demokrat juga menyetujui garis keputusan itu? Nah ini, yang paling penting saya kira buat Partai Demokrat harus dibedakan Jokowi secara pribadi dan PDIP, meskipun Jokowi berasal dari PDIP. Baik, kita harus lihat sebenarnya manuver-manuvernya seperti apa, baik dari PDIP-nya dulu, lalu kemudian bagaimana respon dari Demokrat sendiri, apakah geraknya ini akan kemana. Tapi yang menarik juga, Bu Siti, adalah bahwa untuk memperlancar estafet dari SBY kemudian ketemu Jokowi JK, ada harapan tentunya informasi-informasi, sharing knowledge atau transfer knowledge seperti apa, transfer pengetahuan seperti apa yang dibutuhkan untuk membangun pemerintah lebih baik. Nah, dari tim transisi sendiri, informasi-informasi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan dari pemerintahan SBY? Ini di luar bahwa pemerintahan SBY menyatakan tidak ingin mencoki atau apapun begitu ya? Apa saja? Iya, prinsipnya ini kan Undang-Undang 17/2007 kan itu ada pembangunan jangka panjang. Itu kan di segmen 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 4 dan seterusnya sampai 5 tahun. Ini kan ada tema-temanya nih. Jadi dari 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, kita sekarang 5 tahun ketiga, saya perhatikan itu konteksnya adalah konsep utamanya adalah daya saing. Ini persoalan daya saing itu persoalan yang jalannya udah lama gitu, dan sudah ada upayanya juga yang keras dari pemerintahan yang lalu.
Nah, upaya-upaya ini, apakah datanya, apa pendekatannya, sampai kepada stakeholdersnya, apakah nasional, lokal, atau internasional, itu kan tidak bisa diputus begitu. Itu. Nah, yang dibedakan adalah menurut saya nih ya, sebagai birokrat yang pernah birokrat dan sekarang di politik, menurut saya ini yang ingin dibedakan adalah pembaruan dalam nilai-nilai demokratisasinya. Nah, di situ Mas Iksan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara koalisi, revolusi mental. iya, karena memang harus diperbaiki untuk pelayanan publiknya. Bu Siti, tapi pertanyaan saya, dari perspektif Anda, apa yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan oleh pemerintahan saat ini untuk memberikan tongkat estafet bagi pemerintahan mendatang demi kemaslahatan kita semua? Saya ini mengikuti transisi dari Pak Harto ke Pak Habibie ke Sujud dan seterusnya. Karena saya dulu kepala Biro Perencanaan dan kemudian menjadi sekretaris jenderal Departemen Dalam Negeri. Sebetulnya ketika itu nggak ada sesuatu yang istimewa. Ini kan ada dua hal menyangkut transisi ini. Kalau dia diarahkan ke koridor politik, memang pembahasannya jadi heboh. Karena kan ini bisa berbahaya dengan istilah politik yang transisi di Thailand dan sebagainya. Kan bukan itu persoalannya. Yang saya yakini dari pemerintahan atau dari tim Pak Jokowi JK dan bahkan Pak Jokowi JK-nya dan Pak Surya Paloh dan lain-lain, yang saya yakini adalah bagaimana ini kita menyelesaikan, kemudian dengan melihat hal-hal yang sudah dilakukan, lalu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip trisakti, demokratis, saling berbagi nilai-nilai, kemudian masyarakatnya ikut serta dengan banyak, civil society grupnya aktif, itu kan semua perubahan-perubahan yang sedang terjadi dan harus diakomodir sekarang, nggak ada pilihan lain. SBY melakukan itu? Saya kira belum. Di yang lalu nih 10 tahun ini memang ada nilai-nilai demokratis yang ingin diangkat, tetapi aktualisasi untuk partisipatori dari masyarakat luasnya itu memang belum berjalan. Ini bukan soal salah benar, tapi ini soal situasi dan perkembangan yang ada di kita gitu. Baik, Bung Iksan, singkat saja sebagai penutup, bagaimana untuk memastikan bahwa tongkat estafet atau artinya transisi ini bisa berjalan dengan lancar? Jadi begini, sekarang bukan saatnya lagi untuk berbicara dalam konteks besar politik, tapi pembicaraan kalau kita sudah ngomong masalah transisi pemerintahan, masalah kebijakan, maka level yang harus masuk, yang harus didalami adalah pada level teknokratik. Birokrasi dan teknokratik. Kita jangan ngomong misalnya subsidi BBM, tapi for what? Jadi kenapa? Apa subsidi for the sake of subsidi atau subsidi untuk kesejahteraan masyarakat atau apa? Dan itu level di mana the devil's in the detail. Jadi bukan sesuatu yang rame-rame di televisi atau sesuatu yang rame saling silat lidah, saling serang, recoki, yang satu ngomong recoki, yang satu bilang recoki. Terima kasih. Jadi ini yang perlu kemudian disadarkan sama-sama pihak, duduk bareng-bareng. Ibu Siti saya pikir orang yang cukup lama di bidang teknokratik, birokratik ini, mari kita bahas sama-sama ini. Termasuk saya ingin melanjutkan tadi, kalau misalnya ada keinginan terkait dengan arsitektur dan postur kabinet di Jokowi dan JK ke depan, itu juga harus dibicarakan, karena anggarannya kan yang bikin masih pemerintahan sekarang. Jadi itu harus betul-betul dibicarakan agar jangan sampai apa yang ada di kepala Pak Jokowi JK itu tidak nyambung dengan politik budget yang masih diputuskan setidaknya tahun depan oleh pemerintah. Belum selesai juga. Makanya pemerintah kita mulai dari nol lagi begitu. Komunikasi berarti nomenklatur anggaran. Kita ini masalah kebijakan, bukan hanya kebijakan politik. Intinya adalah proses transisi antara Pak SBY dengan Pak Jokowi itu tidak hanya ditentukan oleh ada tidaknya koalisi antara PDIP dengan Demokrat. Ada atau tidaknya koalisi dengan PDIP dan Demokrat, harus ada proses transisi yang baik. Kita harapkan. Ya, yang diharapkan adalah transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi ini tidak kental melulu soal politik begitu ya, tapi yang jelas untuk kepentingan rakyat. Itu yang devil is always in the detail. Terima kasih atas kehadiran para narasumber yang sudah ada di sini, dan Bincang Pagi masih belum usai, pemirsa, masih akan ada bedah editorial media Indonesia setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.